Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, hari ini kita kedatangan Kak Ferry Irwandi. Alright. Oke. Nah, Kak Ferry, gue itu baru pertama kali memang notice dan ngeliatin lu itu baru padahal di tahun ini 2021. Karena semenjak ya ada video lu itu yang bikin doku vlog kan mengenai Rewind Indonesia 2020 gitu. Oh iya. Gue pertama kali karena lu bikin tulisnya doku vlog dan lain-lain, gue mikirnya, oh pasti ini videografernya Rewind Indonesia 2020 nih gitu kan. Pas gue nonton, bentar. Jadi gimana sih? Sebenarnya lu ngapain di Rewind gitu? Nah, Ferry, coba lu sharing dikit deh. Jadi pengalaman waktu itu sebenarnya lu bilangnya bisa dibilang apa ya? Talent aja gitu. Apa yang sebenarnya di balik itu ada terkait juga ngasih ide dan lain-lain? Enggak sama sekali. Diundang aja ikut. Sama? Waktu itu sama Jovialda Lopez. Jadi diundang langsung. Ya udah. Kirain bakal jadi ekstras gitu kan, bakal jadi figuran yang tidak tahu. Karena waktu diundang itu subscriber nih masih berapa ya? 46.000 apa kalau nggak salah ya? 46. Oh gitu. Oh berarti gara-gara itu jadi langsung melonjak ya Kak? Subscribernya dan lain-lain. Ada pengaruhnya juga. Jadi karena dan gede pengaruhnya. Memang waktu itu pernah bikin film bareng sama Jovialda Lopez, ngajak dia, terus ya kita kenal di situ, ngobrol-ngobrol. Ya udah, berapa bulan setelah bikin film itu tiba-tiba dikontak di WA sama beliau kan, Pep mau ikut Rewind nggak? Gue ngundang lu ikut Rewind ini. Ya karena dulu waktu gue bikin film dia setuju gitu, dia mau ikut dan nggak pakai syarat ribet atau apa. Ya gue ngerasa gue punya utang budi dong gitu. Oke. Dan dari awal ekspektasinya ya udah paling bantu-bantu jadi ekstras. Pertama kali ekspektasinya gitu. Justru malah kayak ini malah disuruh bikin apa nih, bantu ngerekam nih gitu. Kayak gitu kan. Tanya harus bawa kamera enggak jadi talent. Oh, ekstras. Nah, sampai di studio kan sampai studio pun nggak dapat skrip, nggak dapat apa kan. Kalau memang ada talent dengan screen time pasti dikasih skrip nih. Ternyata nggak dapat pas sampai disuruh makeup lah, ngapain ekstras di makeup gue. Ternyata scene-nya pas lihat wah ini kayaknya salah satu scene yang paling penting dan paling sulit ya. Terus pas ngelihat hasilnya, oh lama juga ya gue ya. Ya udah agak kaget. Iya. Ternyata malah dikasih kayak gitu. Terus tiba-tiba ya udah orang pada nyari ini siapa sih? Yang beda kribo. Ya Allah. Karena emang ya. Emang mungkin karena subscriber kecil kan juga baru gitu, orang juga ya udah sekalian aja ya. Kebetulan bikin vlog ala kadarnya, upload juga setelah YouTube Rewind. Ternyata lumayan view-nya udah hampir 450 ribuan apa. Gitu. Terus waktu itu Kak di apa ya? Mungkin ada yang masih belum Smart Viewers belum pada notice mungkin ya. Mungkin Kakak bisa ceritain nggak di bagian scene yang mana yang kalau nggak salah tuh waktu itu sama apa yang ada adegan banjir itu bukan sih Kak? Iya, sama Kaira sama Jovial. Gue mau pengakuan dulu sih, tapi mohon maaf nih, ya gimana ya? Soalnya gue tuh pertama kali adegan itu, ya gue kan cukup memang ikutin YouTube kan, terus ada banjir. Wah ini gue tahu nih, dulu pernah ikut bareng-bareng project-projectan sama kayak si Reza juga ya kalau nggak salah. Dulu ada project juga sama yang ceweknya itu loh, gue nggak tahu namanya sih. Iya kan? Aira Nadia ya. Iya, gue ingetnya itu. Pokoknya ada project lah dulu mereka bareng gitu kan. Terus kayak kalau Jovinya ya tahu gitu kan. Terus pasti yang kata buka ini. Aduh, di mana gue nonton ya gitu kan, gue masih belum paham gitu kan. Ya udah, yang pas kalau nggak salah lu buka jendela yang badai bukan sih? Iya, badai. Iya, yang badai kan, juga badai kan. Siapa ya, gue nggak tahu gitu kan. Ya udah, akhirnya baru kenal lu.
pas jadinya video lu tuh langsung abis gue selesai nonton Rewind langsung Pasti langsung lu search nih. autoplay next-nya itu adalah doku vlog lu. Terus gue wih doku vlog nih gitu, kayaknya nih official dari punya Rewind-nya Indonesia gitu kan. Ya udah gue nonton, wih kece banget gitu kan. Terus tiba-tiba ada lu, terus gue mikir, oh ini siapa ya gitu, gue juga masih bentuk kayak gitu. Padahal gue baru nonton lu di yang sebelumnya, cuma masih nggak keinget ya, maksudnya ya mohon maaf nih gitu kan, kayak ya saya juga nggak paham gitu kan. Oh ternyata pas gue lihat, ih keren banget nih YouTube-nya gitu kan, soalnya bikin vlognya, doku vlognya itu pun memang apa ya, gue ngelihatnya buat dari mata awam gue ngelihatnya kenceng di editingnya gitu kan, karena memang ada ngambil kurasinya kan, ngambil video-video dari apa ya, courtesy dari tempat lain, YouTube lain gitu kan, gitu. Tapi memang ada dari segi editing lu sendiri sama lu ngevlog, gayanya menurut gue ya khas aja gitu, gue suka nontoninnya gitu. Jadi kebetulan sekarang subscribe, langsung subscribe. Iya kebetulan gue juga sama kayak Nathan sih Kak. Jadi gue nonton di YouTube Rewind, terus pas gue cari adegan yang menurut gue itu paling panjang kan, yang adegan banjir itu paling panjang menurut gue. Terus pas gue liat, oh iya ini gue tahu, ini gue nggak tahu, ini siapa ya? Pengen search, tapi kan bingung ya harus searchnya gimana. Terus pas si Nathan kasih, narasumbernya ini ya, terus pas gue liat, kayaknya pernah lihat deh ada di, oh iya di adegan ini gitu. Terus kayak, oh ya oke, mari kita tanyakan macam-macam gitu sih Kak. Sampai gue juga nonton yang apa, yang lu merayakan ulang tahun lu sekalian 50.000 kan. Nah itu kan sekitaran, terus pas baru aja tadi lagi gue cek per hari ini udah hampir 80 nggak sih? Tinggal 79,9 pokoknya hari ini gue lihat. Makanya dalam waktu sebulan gokil ya, naik berapa tuh? 30.000 berarti memang bener-bener kayaknya hampir 30 doku vlog. Iya. Dari lo sendiri memang ngerasa sebenarnya YouTube lo mulai dinotis orang dan melonjak itu karena bikin doku vlog ini kan? Atau emang ada sebelumnya? Gini, kalau misalnya karena gue sendiri ya, untuk sistem YouTube, algoritma YouTube itu karena ya utama gue juga ngurus gituan selama 5 tahun ini, jadi kayak bikin ngerti lah. Terus karena WFH, gue ngerasa ya gue harus ngelakuin eksperimen nih di channel gue sendiri, apa yang udah selama ini gue dapat soal sistem YouTube, gue coba terapin di channel gue. Jadi gue bikin target setahun itu kalau 30.000 nggak tembus, berarti gue out of YouTube, I'm not on the game. Itu gue kayak mulai itu waktu itu masih sekitar 500 subscriber gitu. Itu kan gila ya, kayak orang mikir lu dalam waktu kurang dari setahun untuk dapatnya 30.000 subscriber dengan algoritma yang kayak gini kayaknya sulit ya, apalagi konten lu jenisnya kayak gitu loh, bukan jenis konten biasa. Orang kayak gitu kalau menurut gue sih biasa-biasa aja sih. Cuman ya udah, karena gue cobalah beberapa pemahaman gue soal cara main di YouTube, kayak gimana video lu bisa naik tanpa lu harus nurunin kualitas lu, apa yang harus lu lakukan, repetitif, ternyata growth. Terus yang sempat pertama kali meledak ada video namanya Joska. Nah itu sampai sekarang 300.000. Nah setelah Joska itu gue dapat ya mulai growth 17.000, 18.000, gue bikin film lagi. Jadi dalam setahun itu gue punya proyek namanya 4 babak, isinya 4 film pendek gitu kan. Nah yang kedua itu Paranoid yang sama Fathia Izzati. Itu naik lagi. Terus naik yang dari awal gue bahas sinematografi ya, channel gue yang pertamanya mulainya dari ngedit video, color grading, tipografi gitu. Lama-lama ya gue coba growing market dong, gue coba meluaskan view gue gitu dengan apa yang gue punya. Artinya karena basic gue ekonomi dan kerja gue di finance, ya gue mulai bikin konten yang terkait sama makroekonomi, terkait sama fiskal, terkait sama politik gitu kan. Jadi kayak gue nyamain antara film The Big Short, kalian tahu nggak? The Big Short. Terus ngejelasin film tahun 2015 itu di channel gue. Karena ini film, terus gue ngebedah apa sih yang harus ngerti dari film ini gitu kan. Nah itu naik juga 200 ribuan sama 300 ribu. Nah dari situ
Terus gue ngejelasin soal properti. Jadi maksudnya kayak gimana orang salah nangkap soal bubble properti gitu. Itu naik juga. Sampai terakhir dokuvlog yang gue buat yang serius tuh ya itu membedah kapitalisme. Jadi gue mencoba meluruskan definisi kapitalisme yang selama ini diterima masyarakat. Dan kita nggak pernah tahu apa sih definisi kapitalisme yang sebenarnya gitu. Kayak beberapa salah kaprah itu sering banget terjadi gitu. Mengartikan kapitalisme itu sebagai ideologi misalnya yang kayak gitu. Nah dari situ emang by plan, artinya gue tahu apa yang harus gue lakuin di YouTube gitu. Sampai YouTube Rewind pun ternyata gue pun ngerti kayak gini deh. Misalnya kenapa dokuvlog itu jadi next play-nya YouTube Rewind, karena gue punya satu hal yang mungkin nggak dipunyain semua orang dalam aspek sinematografi ya, kecepatan editing. Jadi gue ngedit tergolong cepat lah, mungkin ya, nggak tahu masih banyak yang lebih cepat, cuman gue tahu nih, gue bisa nyelesain satu konten dalam waktu hitungan jam lah gitu. Jadi dari awal itu gue udah siap. Kalau gue mau waktu itu YouTube Rewind keluar, konten gue langsung keluar bisa. Cuma kan karena gue ngerasa gue harus nyelesain YouTube Rewind-nya dulu nih. Gitu. Ya udah berjam-jam gue tunggu baru gue upload. Tapi jangan sampai besoknya, karena kalau besok ya itu youtuber gede itu bakal bikin reaction pasti, video gue pasti tertutup dong. Ya kan, karena misalnya contohnya Edozel, Atta gitu bikin reaction atau Ara bikin, mereka pasti naik sama algoritma karena punya basis massa kan. Minimal PMI gitu kan. Jadi ya udah, gue ngejar dalam waktu selisih berapa jam ini, memanfaatkan apa yang bisa gue manfaatin untuk supaya video itu ditonton gitu. Jadi ya udah, once setelah YouTube Rewind berapa jam gitu, setelah YouTube Rewind gue upload, dan waktu itu orang belum banyak yang upload, paling ada yang upload ya reaction, wah keren, wah ini, udah kan rata-rata. Ya udah, ternyata emang gue hitung-hitung kan algoritma YouTube-nya, YouTube Rewind naiknya berapa persen, chance probabilitas video gue di play setelah YouTube Rewind itu, oh ini bisa sampai 70% kalau gue upload sekali. Hanya dalam kurang dari 24 jam itu view-nya udah sampai 400 ribu. Wow. Nah, tapi setelahnya mendep. Akhirnya mendep kan. Ya, makin dalam YouTuber yang angka berjuta naik terus kan reaction segala macam. Tapi itu udah dikalkulasikan dari awal. Ini jadi keren banget sih, Kak. Ya itulah. Pemahaman kan, kalau lu mau main bola lu harus ngerti aturan bola. Gitu sih kalau gue ya, menurut gue. Kalau lu mau kompetisi lu harus tahu aturan kompetisi. Misalnya lu mau ngebalap gitu, lu tahu nggak boleh nikung waktu bendera kuning atau apa. Ya itu sih kayak ya udah. Itu kenapa gue membuat dokuvlog itu. Dan gue nggak mau ketika gue buat dokuvlog cuman buat apa ya, ini cuman numpang traffic YouTube Rewind nih. Gue nggak mau. Mending gue nggak usah buat kayak gitu. Pengen orang nonton ini tahu hal-hal yang mungkin nggak bisa diceritain atau nggak bisa diungkapkan sama kreatornya. Kayak hal-hal yang lu nggak tagu gitu, hal-hal soal hitungannya, soal jadwal syutingnya, soal teknisnya. Karena gue nyangka juga bakal setelah ini pun kalau ada orang bahas YouTube Rewind ya lebih frame per frame-nya gitu, scene-nya, maksudnya ekspresi mereka, emosi mereka gitu. Tapi mungkin nggak akan banyak yang bahas soal rapid test yang dilakuin tiap hari, bahas soal kamera yang dipakai gitu. Jadi ya udah gitu sih. Gokil. Keren. Tapi akhirnya memang berhasil kan yang lu lakuin, soalnya ya itu yang tadi gue ceritain di awal. Emang sebenarnya itu udah strategi lu. Jadi abis gue nonton YouTube Rewind keluarnya video lu, makanya baru gue akhirnya tahu lu kan. Emang akhirnya berhasil gitu, makanya itu jadi dalam kalkulasi sih, dalam kalkulasi. Jadi kayak gue kayak soalnya gini, gue sampai YouTube Rewind itu tayang, gue nggak tahu hasil akhirnya gimana gitu, dan gue nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kayak ada juga kemungkinan gue nggak upload secepat itu karena satu,
waktu YouTube Rewind gue sama sekali nggak ngambil foto. Maksudnya kayak gue foto sama YouTuber A itu. Ya, karena gue tipe bukan hal yang disengaja ya. Gue tipe orang yang ketika ketemu orang gue lebih suka ngobrol gitu. Oke. Iya, lebih quality time ya Kak. Ya, karena gue pengen tahu perspektif dia apa, cara pikir dia gimana, kayak gimana dia melihat satu case, terus gue nge-compare sama diri gue kayak gimana ngelihat satu case, terus kita brainstorming. Gue tuh menikmati momen-momen kayak gitu. Jadi setiap waktu di situ pun ya udah gue lebih banyak nongkrong sama kru gitu-gitu. Waduh, gue nggak foto sama sekali ya gue. Ini kalau gue nggak muncul di YouTube Rewind, muka gue nggak bisa ngaku gue. Iya. Oh iya, makanya lo nungguin juga buat ada adegan scene lo ya. Iya, ada atau enggak nih gue? Nggak bisa dipastiin dulu gitu Kak tadinya. Jadi nanti kalau gue bilang gue ikutan tapi gue nggak punya ataupun foto, iya. Aku doang halu gitu. Paham. Jadi udahlah. Nah ternyata pas keluar hasilnya gue lebih kaget lagi. Wih. Lama. Iya. Nah itu gue mikir orang-orang yang apalagi yang pengikut YouTube Indonesia ya pasti mikirnya ini siapa sih gitu. Oh iya. Ya nggak apa dari baby step dulu tiba-tiba langsung kesempatan yang luar biasa kan jadi tambah terkenal. Oh no. Iya, makanya tadi gue pengakuan dulu di depan. Maaf nih, Kak Ferry. Iya. Nggak apa-apa, emang ya itulah. Kita bikin konten kan ya cuma soal substansi ya. Maksudnya, Hana dulu di mana? Jurusan apa? Aku di broadcasting Kak. Oh, kalau di Nathan? mass communication. Sama, aku broadcasting. Ya namanya kan kita bikin iklan atau bikin video gitu atau bikin konten publikasi kan kita bukan cuma bicara substansinya ya. Kita bicara soal marketingnya, kita bicara soal marketingnya, kita bicara soal strategi komunikasinya gitu. Jadi ya selama ini pekerjaan gua 6 tahun bahkan itu di bidang yang kayak gitu. Artinya membedah komunikasi lebih dalam dan lebih sensitif sebenarnya kan. Karena ini urusannya government, institusi gitu ya, mana lu bicara sama masyarakat dan lu nggak bisa salah karena betul. Karena lu government, karena orang bayar pajak gitu, mereka butuh informasi yang nggak bias kan, dan gimana caranya lu bisa mengemas itu jadi satu hal yang bisa dinikmatin semua orang. Nah dari pengalaman kayak gitu ya udah YouTube gue pun diolah dengan cara yang kayak gitu juga. Artinya gue nggak cuma bicara soal substansi, gue coba untuk bicara soal packaging juga atau komunikasinya kayak gimana. Kayak eksperimen tadi ya salah satu puncaknya ya di Rewind itu. Amin. Gokil. Okay. Mantap. Dan semoga kesan yang muncul tuh bukan wah remeh banget atau apa, enggak. Itu yang gue hindari waktu itu kan. Artinya kalau gue bikin jelek, kalau gue bikin yang nggak bagus, orang pasti lebih manjat lu gitu. Oh no. Tapi kan gue mau orang yang nonton itu kayak estimasinya tuh udah pengen wah ini orang manjat pas nonton. Enggak, gue dapat insight baru gitu. Itu gue di vlog. Mantap. Oke. Nah ini dengan Kak Ferry nih harus kita tahan dulu nih ya, karena mau ada yang lewat dulu. Nih sayang banget nih, soalnya abis nih kita harus ngomongin mengenai proses ya dalam pembuatan Kak Ferry sendiri dalam mengenai editingnya sampai videografi dan lain-lain. Pokoknya buat Smartvision yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.